Di Tiongkok ada OBM, Organisasi Buddhis Manggala. Jadi mahasiswa Buddhis Indonesia yang belajar ke Tiongkok itu ngebikin kayak suatu organisasi gitu ya, ngebikin perkumpulan. Dan ini sudah ada sejak tahun 2001, tersebar di berbagai kota di Tiongkok. Bahkan di Jakarta ini juga ada. Mereka berkumpul dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mempererat tali persaudaraan. Buat teman-teman yang ada rencana untuk belajar ke Tiongkok, tak saranin supaya teman-teman ini bergabung sama OBM. Gimana caranya bergabung? Di deskripsi ada IG dan WeChat-nya OBM. Kalau teman-teman mau ngepoin kegiatan-kegiatannya, mau tanya-tanya, boleh. Di video ini Intan ngobrol-ngobrol sama mantan ketua OBM. Yuk kita cari tahu di OBM itu ada apa aja kegiatannya. Dan kan barusan Waisak nih ya. Pas Waisak itu OBM ngapain aja? Yuk ikuti obrolannya Intan dengan mantan ketua OBM. Malam guys, hari ini Intan ditemenin sama mantan ketua OBM di Shanghai. Bener Shanghai ya, Ko Fredrik? Shanghai apa Beijing ya? Iya, betul. Iya, Shanghai Shanghai. ya. Oke, seperti yang kita lihat ya teman-teman ya, Ko Fredrik ini masih muda banget. Mungkin Ko Fredrik ini bisa cerita-cerita sedikit gimana kok bisa sampai nemu OBM, sampai kepilih jadi ketua, itu kayak gimana ceritanya? Halo semua, salam kenal, namo budaya. Nama saya Frederick, selaku mantan ketua OBM tahun 2020-2021. Sebelumnya, bergabung dari OBM itu dikarenakan pertama kali ikut organisasi acara-acara OBM pada tahun 2019-2020. Nah, pada saat itu sebelum masuk kuliah masih ambil kelas bahasa di Shanghai. Saat itu ketemu teman-teman Indo yang ikut acara Katina maupun acara Waisak. Barulah ketemu sama anggota-anggota OBM dan bergabung. Nah, setelah beberapa tahun sudah bergabung, lalu ada pergantian jabatan dari setiap tahun ya. Jadi setiap tahun itu di OBM Shanghai ada pergiliran gantian ketua. Nah, pada saat itu baru Hmm. mengikuti lebih kurang ada 1 sampai 2 tahun ditawarin sama ketua sebelumnya. Mau mau tidak coba jadi ketua OPM. Kebetulan kemarin itu pas pulang ke Medan, saya aslinya orang Medan. eh, Terakhir coba jadi belajar jadi ketua OPM. Nah, dari situ baru lebih banyak belajar tentang OPM itu gimana, ada acara penting apa saja. Biasa kita bisa lakuin apa aja pas di China, di Shanghai. Ya, begitu. Kebetulan waktu itu juga lagi online, jadi waktu itu agak terbatas dalam melakukan segala aktivitas yang biasa dilakukan di Shanghai. Kemudian pas tahun ini bisa balik, kita akan lakukan Waisak, tepatnya besok hari Sabtu jam 7 Beijing Time bulan Juni untuk memperingati Waisak. Gitu, Kak Oh, Intan. oke, disclaimer sebentar ya guys ya. Ini tag-nya ini memang sebelumnya Waisak ya guys ya. Oke, terus mungkin kok Fredrik ini bisa menceritakan OBM itu apa, terus adanya di mana saja. OBM ini mahasiswa semua yang ikut atau gimana? Ya, jadi UBM itu suatu organisasi kemahasiswaan Indonesia yang ada di Tiongkok yang berkumpul untuk eh, untuk aktivitas keagamaan. Nah, organisasi Buddhis Mangala ini di Beijing yang pertama kali dibentuk, Xiamen, dan juga kota-kota lainnya. Kebetulan saya sendiri dari OBM Shanghai
dan akan mengikuti dan akan melaksanakan beberapa aktivitas kebetulan lagi di Shanghai. Nah, biasanya OBM itu ada dua aktivitas besar yang akan dirayakan pada acara Waisak sebelum pertengahan tahun ya. Seperti tahun ini kita akan merayakan pada bulan Juni, besok tanggal 10, dan Hmm. melaksanakan acara Katina, yaitu kedua acara besar yang akan dilakukan setiap tahun oleh OBM di kota manapun. Nah, OBM itu sendiri tidak membedakan aliran Buddha dari manapun, dari Mahayana maupun Theravada, kita semua bergabung di sini sebagai organisasi kemahasiswaan, ikut bersama-sama untuk melaksanakan kebaktian, acara-acara besar seperti Katina dan Waisak. Lalu juga ada acara aktivitas sosial, bergabung sosialisasi bersama teman-teman Indo lainnya. Jadi OBM secara garis besar merupakan organisasi mahasiswa yang lebih aktif dan bersosialisasi di daratan Tiongkok, kota Oh, besar oke. yang tersebar Pengurusnya, di China. kalau Sorry, sorry, pengurusnya yang, hah? sorry saya cut. Apa-apa? Ini ada pengurus lain yang ikut Frederick Iya, iya. di Kebetulan ini baru join teman saya, ya eh, ya udah dia kakak mau senior saya namanya. mau Hmm. join juga ngomong. Ini kebetulan dia mungkin ikut denger aja, Oh gitu. enggak, kalau emang mau Pengen join juga tahu. nggak apa-apa, nanti biar intronya bisa diselipin gitu atau mau gimana, atau jadi nonton aja nih dia. Iya, tadi dia bilang dia ikut nonton saja. Oh Kebetulan oke, dia habis pulang kerja, jadi katanya pengen ikut nonton aja deh. oke, oke, silakan dilanjut. 3, 2, 1. Ya, kakak. Pembinanya OBM di Ya, Shanghai ini siapa, Ko Fredrik? nah, seperti yang kita ketahui dari sejarah OPM itu, OBM ataupun OBM yang tersebar di seluruh Tiongkok ada eh, pembina organisasi Buddhis Mangala yang sekarang ada di Jakarta, Vihara Mudita Center, yaitu yang terhormat Biksu Badra Palastabira yang sebagai kepala Vihara Mudita Center yang kita kerap dikenal sebagai Suhu Xianping. Nah, Hmm. beliau juga Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia. Lalu ada juga yang terhormat Biku Sri Panawaro Mahatera, pembina organisasi Buddhis Mangala juga, dan Hmm. juga Kepala Sangha Theravada Indonesia. Sekarang sebagai Kepala Vihara Mendut. Dan juga ada yang terhormat Biksu Prasnawira Mahastawira sebagai Buddhis Mangala dan juga Ketua Pendiri Indonesia Buddhist Center Association. Ketiga beliau adalah pembina organisasi Buddhis Mangala. Dan juga ada Suhu Nengsiu yang kerap kita kenal, yang sekarang juga ada di Vihara Mudita Center. Oh. Nah, beliau adalah pembina dari organisasi Buddhis Mangala. Oh. Selain di Jakarta dan di Shanghai, di mana saja OBM itu, Ko Fredrik? Nah, OBM itu tentunya banyak ya tersebar di kota-kota yang ada di China, karena kan sekarang banyak mahasiswa Indonesia yang sekolah ke China, seperti OBM Beijing, Hmm. OBM Guangzhou, OBM Xiamen, dan lain-lain. Oh. Kalau perayaan Waisaknya di China sama di Indonesia, itu secara umum ya, bukan yang OBM ya, itu beda atau sama? Atau ada perbedaan kalau ada apa? Secara umum, yang saya ketahui ya, dan juga yang biasanya
eh, yang biasa kerap diadakan di vihara di Shanghai tidak banyak jauh berbeda sama yang ada di Indonesia. Bayangkan seperti ritualnya Hmm. tetap ada pemandian Buddha dan ritual membaca parita. Oh. Terus untuk tahun ini kan ada COVID ya. COVID-nya gimana itu di Tiongkok ini? Iya, Katanya itu lagi muncul lagi ya. ya kebetulan kredit bulan 12 masa-masa COVID naik paling tinggi di China. Nah, Hmm. kebetulan setelah lewat tahun 2022, China mulai open border buat teman-teman mahasiswa semua agar bisa balik kembali ke Tiongkok untuk belajar. Sebenarnya sudah dari bulan 9 sih sudah di open border, cuman pengawasannya lebih ketat. Nah, eh, setelah lewat 2-3 bulan sih udah mulai menurun ya. Cuman dalam 1-2 bulan ini tiba-tiba dapat kabar mulai bermunculan lagi. Ya, Jadi di itu sini gimana? kita lebih lebih hati-hati aja, lebih jaga-jaga, pakai masker, sering olahraga. Jadi nggak gampang jatuh sakit. Lah, untuk perayaan Waisaknya sendiri apa ada bedanya? Kan sekarang maksudnya sekarang kan Gimana? COVID. Sekarang kan COVID Hmm. nih. Apa sama aja atau beda? Mungkin dibatasi yang itu atau mungkin ada acara yang online atau Oh, sama dari aja? OBM kita sendiri ya. Dari OBM. Nah, sejauh aktivitas yang kita adain di sini, kita Mm-mm. sudah adain badminton bareng. eh, Habis itu kita ada kebaktian bareng yang sudah berjalan selama 2 bulan. 1 bulan ada 1 sampai 2 kali kita bisa kumpul bersama, makan-makan, bersosialisasi. Nah, kebetulan OBM besok tanggal 10 Juni Mm-mm. tetap kita adain Waisak di salah satu ruangan hotel ya, ruangan ruangan Oh, di ada hotel. ruangan gitu di daerah kota. Iya, di Hmm, di hmm. dekat kota gitu. Itu dibatasin Ain jumlahnya. kita di jumlahnya kita tidak ada buat pembatasan, cuman dari kesadaran masing-masing kita tetap anjurin ya kalau bisa Mm-mm. semua pakai masker. Oh, oke. Enggak ada pengawasan gimana sih sejauh ini. Cuman ya kita tetap kasih tahu ke teman-teman besok itu ada kebaktian memperingati Waisak, ada pemandian dupa dari yang diadakan UBM Shanghai. Oh, oke. Itu selain Waisak, biasanya OBM itu ngadain acara apa yang besar? Nah, seperti yang tadi ada di, di ada di ceritain sedikit ya, OBM OBM itu biasa lakuin. Nah, cuman kebetulan OBM Shanghai Hmm? dari tahun ini baru mulai aktif. Yang bisa kita lakuin di acara besar kali ini ya cuman Waisak. Di Mm-mm. kegiatan lainnya itu seperti kegiatan mingguan ya paling kita cuman kebaktian atau kumpul bersama, bisa main bareng, sosialisasi. Karena dari OBM sendiri kita memegang teguh nilai kekeluargaan. Hmm. Jadi kita lebih bisa enjoy sosialisasi bersama, kebaktian bersama. Itu mahasiswa semua ya anggotanya OBM itu ya? Ya, kebanyakan mahasiswa dan juga teman-teman Indonesia yang sudah kerja di China, kerja di Shanghai, Hmm? tetap juga bisa bergabung. Karena kan tujuan utamanya bisa kebaktian bareng, kumpul-kumpul bareng. Lebih kurang seperti kayak persatuan mahasiswa Permit Shanghai gitu. Oh, Cuman lah. Hmm? ya Nah, OBM kita sih yang ada tambahan kebaktian gitu.
Oh, OBM Shanghai ini pernah nggak silaturahmi sama OBM Beijing atau OBM yang lain, misalkan ketemu bareng gitu? Oh, tentunya pernah. Tahun 2019 itu, Hmm, sebelum COVID, kita pernah adain acara Katina, acara Waisak, dan juga kita barengan. sempat Hmm. undangin teman-teman OBM dari kota lain biar bisa gabung bareng, jadi volunteer bareng. Jadi kita bisa beneran buat acara bareng-bareng. Jadi kita rame sebelum COVID itu. Oh, nah terus kalau yang di Jakarta itu tujuannya OBM itu apa ya? Kalau kalau yang di China kan ngumpulin orang mahasiswa Indonesia yang ada di Tiongkok kan. Kalau yang di Jakarta misinya apa ya? Nah, OBM Jakarta itu Hmm? sebagai suatu wadah buat teman-teman yang sudah Oh, tamat alumni. kuliahnya di luar negeri, seperti tamat dari Oh, ya alumni semua bisa kumpul kembali. Misalnya dari OBM Beijing, OBM Shanghai, OBM Guangzhou itu bisa ketemu, misalnya dapat kerjaan atau ada tinggalnya di Jakarta tuh. Berarti bisa kembali nih, kita bisa kumpul bareng lagi, bisa cerita-cerita, oh dulu kita pernah kerjain begini nih di OBM Shanghai, di OBM Beijing. Nah, juga bisa kenalin ke teman-teman yang bakalan sekolah lagi ke China. Bahwasannya, oh di OBM, di Shanghai, di Beijing, di Guangzhou ada tuh OBM, organisasi Buddhis yang bisa buat teman-teman kebaktian bareng. oke. Oke, sebelum mengakhiri video ini, kira-kira Ko Fredrik ini apa punya kesan pesan buat teman-teman yang lagi nonton? Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali dikenal atau dengar OBM, jangan lupa kalau datang ke China buat belajar, boleh cari teman-teman yang bergabung di OBM masing. Di sana bisa ketemu banyak teman, bisa kebaktian bareng, bisa jalan-jalan bareng. Tentunya di sana bisa bersosialisasi dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Untuk kontak yang bisa dihubungi, masing-masing dari OBM ada kontak Instagram yang bisa ditelusuri dari OBM Shanghai, Beijing, Ningpo, OBM Xiamen, dan lain-lain. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung buat ikut kebaktian, biasanya boleh cari dari masing-masing OBM WeChat ID-nya OBM Shanghai, OBM_Shanghai. Nah, nanti kalau sudah di-add, boleh tuh tanya-tanya kepada adminnya gimana kebaktiannya. Nanti akan diajak atau di-invite ke grup yang sudah dibentuk. Terima kasih, teman-teman. Semoga bisa bertemu ya di- kalau belajar di China, ketemu teman-teman baru di OBM. Oke, Thank you. selain WeChat sama Instagram, ada link website atau buat teman-teman ngepoin gitu? Selain Untuk WeChat. Mhm. sementara belum ada ya, karena kebanyakan mahasiswa juga pakai WeChat, jadi kita lebih tertuju ke WeChat agar bisa langsung hubungin masuk ke grup gitu. Untuk perkembangan aktivitas tiap mingguan, Mhm. kita bisa pantau langsung ke OBM masing-masing di Instagram. Oh, oke. Oke. Oke, buat teman-teman yang ada rencana untuk sekolah di Tiongkok dan bergabung sama organisasi OBM di Tiongkok ini, di deskripsi Intan kasih link WeChat sama Instagramnya. Segera dikepoin. Oke, Ko Fredrik, terima kasih atas waktunya. Thank you. Sampai Terima ketemu kasih ya. lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya.
Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.